Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Apakah kamu suka menonton film? Berikut ini saya akan membahas film yang sangat menegangkan. Judulnya Sisu. Berikut deskripsi tentang film Sisu 2, judul resmi Sisu 2 Road to Revenge, sequel dari film aksi Finlandia yang terkenal Sisu 2022. Judul Sisu Road to Revenge, juga disebut Sisu 2. Tanggal rilis 21 November 2025, AS dan internasional. Sutradara dan penulis Jalmari Helander. Pemeran utama Jorma Tomila sebagai Aatami Korpi, Stephen Lang sebagai Igor Draganov, Richard Brake sebagai perwira KGB. Film ini melanjutkan kisah Aatami Korpi, seorang veteran perang Finlandia yang hampir tak pernah mati, yang kembali ke rumah keluarganya yang telah dihancurkan selama perang. Ia membongkar rumah itu plang demi plang, memuatnya ke truk dan bertekad membangun ulang rumah tersebut di tempat yang aman sebagai penghormatan kepada keluarga yang telah tiada. Namun, ketika Komandan Tentara Merah atau Red Army yang dulu membunuh keluarganya kembali dan mengejarnya, Aatami terlibat dalam perburuan brutal melintasi berbagai medan. Sebuah perjalanan penuh aksi, balas dendam, dan pertarungan sampai mati dengan berbagai adegan laga yang menegangkan. Tema dan gaya. Aksi dan kekerasan intens yang berlebihan tetapi stylized. Latar setelah Perang Dunia II, tahun 1946 di wilayah yang dilanda konflik. Fokus kuat pada gerak dan visual dengan dialog minimal dari tokoh utama. Gabungan antara aksi klasik film laga dengan nuansa emosional dari kehilangan dan tekad konsep Sisu sendiri berarti ketahanan atau keteguhan yang tak tergoyahkan. Setelah peristiwa berdarah di film pertama, Aatami Korpi, mantan prajurit legendaris Finlandia yang dikenal sebagai manusia yang tak bisa mati, mencoba menjalani hidup tenang di tengah kehancuran pasca Perang Dunia II. Ia kembali ke tanah asalnya, sebuah wilayah terpencil yang kini hanya menyisakan puing-puing dan kenangan pahit. Satu-satunya tujuan Aatami adalah membangun kembali rumah keluarganya sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi istri dan anaknya yang telah tewas akibat kekejaman perang. Namun, masa lalu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Ketika Aatami mulai memindahkan sisa-sisa rumah lamanya, ia mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya, yaitu seorang komandan kejam dari pihak musuh, ternyata masih hidup dan kini memiliki kekuasaan besar di wilayah lain. Kabar itu membangkitkan luka lama dan amarah yang selama ini terkubur dalam diam. Perjalanan Aatami untuk membangun kembali rumahnya berubah menjadi perjalanan balas dendam yang brutal. Ia harus melintasi daerah berbahaya yang dikuasai oleh tentara, penjahat perang, dan sisa-sisa kekuatan militer yang tidak mau menyerah. Seperti sebelumnya, Aatami bergerak hampir tanpa kata-kata, namun setiap tindakannya berbicara melalui kekerasan yang presisi, kejam, dan tak terhindarkan. Satu demi satu musuh mencoba menghentikannya. Mereka meremehkan Aatami sebagai pria tua yang kelelahan oleh perang, hingga mereka menyadari bahwa ia adalah perwujudan dari Sisu itu sendiri. Keteguhan tanpa batas, keberanian ekstrim, dan tekad yang tidak bisa dipatahkan bahkan oleh kematian. Puncak cerita terjadi saat Aatami akhirnya berhadapan langsung dengan musuh lamanya. Pertemuan itu bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga tentang penyelesaian batin, tentang apakah kekerasan bisa benar-benar mengakhiri penderitaan atau justru memperpanjangnya. Film ditutup dengan Aatami yang kembali melanjutkan pembangunan rumahnya, sendirian, terluka, namun tetap berdiri. Ia mungkin kehilangan segalanya, tetapi jiwanya belum pernah dikalahkan. Demikianlah, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.